Hey, jumpa lagi dengan Vestas Math, solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 16 ya. Salah satu akar persamaan ini dengan K lebih besar dari 0 adalah X sama dengan 2. Maka akar yang lainnya adalah titik-titik. Oke, yang namanya akar, akarnya kan di sini salah satunya ini ya, X sama dengan 2. Berarti nanti X sama dengan 2 itu kita masukkan ke persamaan ini. Jadi setiap ada X nanti kita ganti dengan angka 2. Jadi kita langsung hitung ya. X-nya kita ganti 2. X kuadrat itu berarti 2 kuadrat. Nilainya berapa? 4. Dikurangi 2 kali K kali 2 kali X. X-nya kita ganti 2. Berarti 2 kali 2 kali 2 kan? 8 dong ya. 8 kali K berarti 8K. Ditambah dengan yang terakhir adalah 6K sama dengan 0. Kita cari K-nya dulu ya. 4 tetap 4, min 8 tambah 6 berarti karena di sini sama-sama K berarti boleh dong dijumlahkan ya. Min 8 tambah 6 berarti min 2K sama dengan 0. Berarti 4 sama dengan min 2K, kalau pindah ruas jadinya plus 2K atau 2K saja. Maka K-nya sama dengan 4 bagi 2, nilainya 2. Nah, sudah ketemu ya K-nya 2. Sesuai dengan syaratnya K-nya lebih besar dari 0. 2 itu kan lebih besar dari 0, ya enggak? Apakah jawabannya ini? Belum. Yang ditanyakan bukan K-nya, tapi akar yang lainnya. Berarti X yang lainnya. X yang satu nilainya 2, X yang lainnya berapa gitu kan. Nah, selanjutnya gimana? Ya, kita kembalikan lagi ke persamaannya. K-nya kita ganti dengan angka 2. Gitu ya. Ini jadinya adalah X kuadrat tetap, kemudian dikurangi dengan 2 kali. K-nya kan udah ketemu 2 ini. Berarti 2 kali 2 kali 2 berarti 8 ya. 8 apa ini? X ya. X-nya tetap ya. Kemudian ditambah dengan 6K. K-nya ganti 2. Berarti 6 kali 2 nilainya 12. Sama dengan 0 ya. Jadi persamaan kuadratnya adalah ini. Kalau sudah ketemu persamaan kuadratnya, kemudian untuk mencari akarnya yaitu dengan cara difaktorkan ya. Atau boleh dengan menggunakan rumus ABC. Nah, kali ini kita akan menggunakan pemfaktoran saja ya. Caranya bagaimana? Caranya begini. X kuadrat itu adalah depan kali depan. Apa kali apa yang hasilnya X kuadrat? Ya pastilah X kali X. Ya enggak? X kali X kuadrat. Langsung lihat ke yang belakang. Yang belakang itu kan plus 12. Kalau plus itu bisa plus kali plus atau bisa min kali min. Negatif kali negatif. Karena yang di tengah di sini adalah negatif, maka ini sudah pasti negatif kali negatif. Negatif kali negatif hasilnya nanti adalah positif, kemudian negatif dijumlahkan dengan negatif nanti hasilnya tetap negatif. Nah, angkanya berapa? 12 itu bisa menggunakan 12 kali 1, atau 6 kali 2, atau 3 kali 4. Tapi jumlahnya harus 8, gitu kan? Kalau 3 sama 4 kalau dijumlahkan 7. Yang hasilnya 8 kalau dijumlahkan berarti kita menggunakan angka 6 sama 2. Berarti sini adalah 6, yang sini adalah 2. Coba kita cek ya. Min 6 kali min 2 itu adalah plus 12. Benar ya? Konsepnya kalau dikalikan itu hasilnya yang belakang ini ya. Belakang kali belakang hasilnya belakang. Kemudian tengah-tengahnya gimana? Tengah-tengahnya adalah menjumlahkan belakang sama belakang ini. Min 6 tambah min 2 yaitu min 8. Benar ya? Berarti nggak masalah ya. Berarti pemfaktornya sudah benar. Kalau begitu, yang pertama, X min 6 sama dengan 0. Ya kan? Kalau sekian banyak ini 0, 0 kali berapapun kan hasilnya akan sama dengan 0, ya enggak? Yang depan yang sama dengan 0, atau boleh juga yang belakang ini, yang X min 2 ini yang sama dengan 0, gitu kan? Berarti X yang pertama sama dengan min 6 kalau pindah ruas jadinya plus 6. Yang ini X min 2 berarti X sama dengan min 2 kalau pindah ruas jadinya plus 2. Berarti akar-akarnya itu adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. X sama dengan 2 sudah ada di sini. Berarti akar yang lainnya itu berarti adalah nilainya berapa? 6. Kita lihat di jawaban ya. Loh, ternyata nggak ada. Nah, di sini nih, ini bonus di sini ya. Karena nggak ada, ya berarti bonus. Ini sudah benar ya penghitungannya. Ya, jawabannya yang E ya. Jawabannya adalah 6. Kita tambah sendiri ya. Masih bersama Vestas Math, solusi cepat matematika. Kita lanjut ke nomor 17.
Sebuah roket ditembakkan ke atas. Setelah T detik, peluru mencapai ketinggian yang dirumuskan dengan HT sama dengan 40T min 5T kuadrat dalam meter. Tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah, oke, ini adalah soal tentang fungsi ya, fungsi kuadrat. Di sini yang ditanyakan adalah tinggi maksimum. Nah, untuk mencari berapa tinggi maksimum, kita harus mencari berapa detik dia akan maksimum. Nah, rumusnya apa? Ini ya, masih ingat rumus fx-nya ya, rumus fungsi kuadrat. Ini fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini rumus fungsi kuadrat ya. Dia akan maksimum atau minimum, sama rumusnya ya. Baik maksimum maupun minimum rumusnya sama. Dia akan maksimum ataupun minimum untuk x-nya sama dengan rumusnya adalah min b per 2a. Jadi dia akan maksimum jika x-nya itu sama dengan min b per 2a. A itu adalah koefisien x kuadrat, kemudian b itu adalah koefisien x, dan c ya konstanta, sendirian, angka yang berdiri sendiri. Gitu ya. Nah, di soal ini ht sama dengan 40t min 5t kuadrat. Ini f-nya diganti dengan h, x-nya diganti dengan t, sama saja. Konsepnya sama. Yang penting kita harus tahu nilai a, b, dan c-nya. Jadi nilai a-nya berapa? A itu kan di depan x kuadrat, itu kan a ya. Jadi di sini di depan kuadratnya itu ada angka berapa? Min 5, berarti di sini min 5. Gitu kan? Berarti a-nya adalah min 5, kemudian b-nya berapa? B itu kan di depan variabelnya, ini variabelnya x. Ini variabelnya t, berarti di depan t ini ada angka berapa? 40, berarti b-nya adalah 40. Jadi a-nya min 5, b-nya 40. Nah, dia akan maksimum jika t-nya, kalau di sini kan x karena variabelnya x. Kalau di sini variabelnya diganti t, berarti t itu akan sama dengan, akan maksimum itu pada saat t-nya sama dengan min b per 2a, berarti min b. B-nya adalah 40 per 2a. A-nya adalah min 5, 2 kali min 5. Berarti sama dengan min 40 dibagi dengan 2 kali min 5 berarti min 10 ya. Sama dengan negatif bagi negatif kan positif ya. 40 bagi 10 nilainya 4. Jadi dia akan maksimum nanti ketika T-nya sama dengan 4 ketika waktu 4 detik. Karena peluru itu kan kalau ditembakkan naiknya ke atas kayak gini kan. Nah, pas di atas puncak sini ini saat T-nya sama dengan 4 itu maksudnya. Nah, karena yang ditanyakan adalah berapa tinggi maksimumnya, ya kita kembalikan ke rumusnya. Berarti tinggi maksimum, itu kan simbol dari tinggi ya, height ya kan. T-nya kita ganti dengan berapa di sini? 4. Dia akan maksimum jika T-nya, T yang di soal ini diganti dengan 4. Berarti H4 sama dengan 40T, berarti 40 kali 4 dikurangi 5T kuadrat, berarti 5 kali T kuadrat, T-nya 4 berarti 4 kuadrat. Gitu ya. Sama dengan 40 kali 4 berarti 160 dikurangi 5 kali 4 kuadrat itu berarti 16. Berarti sama dengan 160 dikurangi 5 kali 16. Kita kalikan ya. 5 dikali 6 itu 30, nyimpan 3, 5 tambah 5 kali 1, 5 tambah 3 berarti 8. 80 ya. Jadinya sama dengan 160 kurangi 80. Yaitu 80. Jadi tinggi maksimumnya adalah 80 meter. Yang mana jawabannya? Oke, ternyata jawabannya ada ya. Jawabannya adalah yang C. Masih bersama Festus Math, solusi cepat matematika. Sekarang kita lanjut ke nomor 18. Besar sudut terkecil yang terbentuk antara dua jarum jam pada pukul 22.10 adalah titik-titik. Oke, langsung kita buatkan ilustrasinya ya. Ini pukulnya ya sekitar gini saja ya. Kita buat ilustrasi jamnya dulu. Ini jam 12 berarti ya. Ini jam 3, ini jam 6, yang ini jam 9. Ini pusatnya di sini. Oke, jam 1-nya kira-kira di sini, jam 2 kira-kira di sini, jam 4, jam 5, jam 7, jam 8, jam 10, jam 11. Ini hanya ilustrasi ya, untuk memudahkan cara mencari nilai sudut-sudutnya. Di sini pada pukul 22 lebih 10, berarti yang jelas menunjuk ke angka yang jelas itu adalah yang belakang ya, yang jarum menitnya ini. Berarti
Berarti jarum panjangnya menuju ke angka 2 ya, karena lebih 10 menit. Ini kan 5 menit, 5 menit kan jadinya 10 menit itu pasti di sini adalah jarum panjangnya sudah pasti ke angka 2 ini. Ya, ini angka 1, yang ini angka 2 gitu ya. Kemudian di sini ada pukul 22. 22 itu kan berarti pukul 10 ya. 10, tapi kan lebih 10 menit. Berarti jarum pendeknya tidak tepat ke angka 10, tapi agak lebih sedikit ya. Jadi agak lebih sedikit. Berarti nanti jarum pendeknya ke sana. Tidak ke sini ya. Jadi ada selisihnya gitu ya. Selisihnya tidak pas menunjuk ke angka 10 tapi lebih sedikit. Yang ditanyakan sudut terkecil, berarti yang ini yang ditanyakan, bukan yang bawah ya. Jadi yang ditanyakan adalah yang itu. Oke. Sekarang kita lihat di sini sudutnya berapa. Untuk 1 jam berapa sudutnya ini? Ini untuk setiap 1 jam itu berapa sudutnya? Coba kita buat garis bantu lagi ya. Misalkan ini ada sini. Kemudian di sini ke angka 3. Ini kan siku-siku ya. Ya enggak? Angka yang satu garisnya ke angka 12, satu ke angka 3 itu kan siku-siku. Kemudian dibagi 3 nih. Ya. 1, 2, 3. Berarti 90 kan siku-siku. 90 bagi 3. Berarti masing-masing dapat 30 ya. Berarti sini 30 derajat, yang ini adalah 30 derajat, yang ini juga 30 derajat. Jadi setiap jamnya itu sudutnya adalah 30 derajat. Nah sekarang kita tinggal menambah yang ini berapa derajat. Yang jelas tidak 30 ya, karena ini 10 lebih. Jadinya kurang dari 30. Ya kira-kira berapa? Ya kita kira-kira. Ya kalau 1 jam itu kan 60 menit ya. Di sini lebihnya 10 menit. Berarti nanti 60 kurangi 10 jadinya 50 ya kan. Berarti 50 menit dibagi dengan seluruh menitnya dalam 1 jam itu ada 60 menit. Kemudian dikalikan dengan, karena 1 jam itu sudutnya 30 derajat berarti kali 30 derajat gitu ya. Oke, kalau sudah kita coret 00-nya kita coret, kemudian 30 bagi 6 itu dapat 5 ya. Ini dapat 5. 5 kali 5 berarti 25. Berarti 25 derajat untuk sudut yang di sini ini 25 derajat. Ya udah kalau begitu jumlah sudut seluruhnya itu berarti sama dengan 30 tambah 30 tambah 30 tambah 25. Ini sudah 90, 90 tambah 25 berarti sama dengan 115 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya, bisa dipahami? Oke, masih bersama Festasmed Solusi Cepat Matematika. Sekarang kita lanjut ke nomor 19. Sebuah lahan berbentuk seperti pada gambar berikut. Di sekeliling lahan akan dipasang pagar. Biaya pemasangan pagar Rp50.000 per meter. Biaya yang diperlukan untuk memasang pagar di sekeliling lahan adalah titik-titik. Di sini yang diarsir itu artinya lahannya ya. Jadi kita harus mencari keliling, karena untuk memagari itu kan butuh kelilingnya. Oke, sekarang kita cari keliling yang diarsir ya. Jadi yang pertama ini sudah jelas ya, 20 meter itu tidak masalah. Kemudian ini belum ada angkanya, ini belum ada, belum ada, belum ada, belum ada. Di sini ada tanda coret 1 ya, nilainya 7 meter, berarti di sini juga 7, yang di sini juga 7. Nah ini sudah ada angkanya 7. Selanjutnya kita cari yang mana dulu? Yang ini dulu ya, yang atas dulu ya. Ini panjangnya adalah 20 meter kan? Nah, di sini ini juga sama pastinya. Yang bawah 20 berarti yang atas juga harus 20. Di sini sudah ada 7 dan 5. 7 tambah 5 itu 12 ya. Berarti 20 kurangi 12. Berarti sini panjangnya adalah 8. Ini dari sini sampai sini panjangnya 8 ya. Kemudian kalau kita perhatikan yang sebelah kiri ini ada 7 tambah 7 kan 14. Berarti ini panjangnya harus 14 kan? Sudah ada 12. Berarti sini panjangnya berapa? Iya, 2 ya. Berarti panjang sini sampai sini 2. 12 tambah 2 kan 14. Yang belum ada lagi adalah yang miring dengan yang ini melengkung ini ya. Kita cari yang mana dulu? Kita cari yang ini dulu ya. Ini menggunakan segitiga siku-siku ya. Berarti pakai rumus Pitagoras. Kalau tidak menggunakan rumus Pitagoras, kalau teman-teman sudah hafal triple Pitagoras, langsung aja 5, 12, pasti di sini adalah 13. Tinggal dihafalkan saja ya. Triple Pitagoras berapa saja? Triple Pitagoras itu adalah 3, 4, 5. Kalau misalkan sini 3, sini 4, ini pasti 5. Kemudian 5, 12, 13, kemudian 7,
24, 25, 8, 15, 17. Ini paketan dari triple Pythagoras untuk segitiga siku-siku. Atau kalian boleh mencari dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. Yang miring ini sama dengan 12 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, kemudian nanti diakar. Hasilnya pasti akan sama dengan 13. Gitu ya. Oke, yang belum kita cari yang mana selanjutnya adalah yang melengkung ya. Ini berarti busur ya. Ini kan bagian dari keliling lingkaran dengan jari-jari 7 ya. Berarti kita sama halnya dengan mencari seperempat lingkaran. Ya kan? Seperempat keliling lingkaran. Ini seperempat keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya apa? Keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr gitu ya. Berarti ini seperempat kali 2 kali pi. Karena jari-jarinya 7 berarti P-nya pakai 22/7 kali R. Jari-jarinya adalah 7. Berarti kali 7. 7-nya kita coret. Kemudian 2 sama 4 bisa kita sederhanakan ya. Dibagi 2 dapat 1, 4 bagi 2 dapat 2. Kemudian di sini 2 bagi 2 1, 22 bagi 2 tinggal 11. Berarti tinggal 11. Berarti untuk yang melengkung ini panjangnya adalah 11. Oke, kalau sudah tinggal menjumlahkan ya. Karena yang akan kita cari adalah keliling, berarti kelilingnya sama dengan ini dijumlahkan semua. Berarti kelilingnya sama dengan 20 ditambah dengan 2 ya. Yang ada arsirannya ini ya, 2 kemudian 13. 13. Ini 12 sama 5-nya enggak dipakai ya, karena ini tidak diarsir, berarti bukan lahannya di sini ini ya. Jadi yang dipakai adalah yang diarsir. 20, 2, 13, kemudian 8. Kemudian ditambah dengan yang melengkung ini 11 ditambah dengan 7. Begitu ya. Nilainya sama dengan 20 tambah 2, 22 ya. 22 tambah 13 berarti 35. 35 tambah 8, 43. 43 tambah 11, 54. 54 tambah 7 berarti 61. Berarti kelilingnya sama dengan 61 meter. Ini adalah kelilingnya ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah biaya ya. Ya, biayanya yang ditanyakan. Biaya yang diperlukan untuk memasang pagar di sekeliling lahan adalah titik-titik. Berarti artinya 61 ini kemudian dikalikan harga per meternya. Harga per meternya kan 50.000 kan. Berarti biayanya sama dengan kelilingnya yaitu 61 dikali dengan harga per meternya yaitu 50.000. Sama dengan kita hitung yang ini dulu ya, 61 kali 5. 5 kali 1 nilainya 5. 5 kali 6 30 berarti sini 30. Kemudian tinggal tambahin nolnya ada 4 ya. 1 2 3 4. Berarti 3.050.000. Oke, ternyata ada jawabannya ya. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut X-nya adalah titik-titik. Jadi ada lingkaran. Lingkaran di sini melibatkan sudut pusat dan sudut keliling ya. Yang ditanyakan adalah sudut X. Di sini ya. X itu berarti artinya ini adalah sudut keliling, ya kan? Karena X-nya terletak di keliling lingkaran. Dengan busurnya adalah ini. Ini busurnya. Ya, busurnya adalah yang ini. Oke, bisa dipahami ya. Ini adalah X. Misalkan ini kita kasih huruf A, ini B, ya. Di sini adalah O, ya kan. Kemudian di sini adalah X-nya itu ya. Berarti X itu adalah sudut keliling dengan menghadap busur AB. Untuk mencari sudut keliling ini, rumusnya adalah sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat jika menghadap busur yang sama-sama menghadap busur AB. Ya, sudut pusatnya berarti yang mana? Ya, berarti sudut pusat itu kan yang tengah-tengah sini. Dan busurnya harus AB, berarti di sini. Ini harus dicari, ini berapa. Oke, nah sekarang kita lihat di sini ada 70 ya. Padahal kalau lurus itu kan 180 kan? Berarti 180 dikurangi 70. Berarti sama dengan 110. Berarti besar sudut AOB atau sudut pusatnya itu adalah 110. Gitu ya. Maka sudut keliling atau X-nya itu sama dengan setengahnya dari sudut pusatnya. Sudut pusatnya adalah 110. Berarti X sama dengan 110 bagi 2. Oke, ketemu 55 derajat. Ya, jadi sudut pusat
sudut kelilingnya atau X-nya ini adalah 55 derajat, yaitu jawabannya yang B.